Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Menelusuri Jejak Sejarah. Semoga para pencinta channel ini semuanya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gugusan Kepulauan Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki tanah yang subur seolah-olah seperti tanah surga. Tongkat dan batu ditanam bisa jadi tanaman. Itulah sebait lagu berjudul Nusantara yang pernah dipopulerkan oleh Koes Plus di era 1970-an. Benar saja, alam kita begitu kaya dengan berbagai tanaman, hasil tambang, dan hasil laut. Kekayaan inilah yang membuat bangsa Belanda ingin menguasai Nusantara, termasuk Aceh. Lantas, bagaimana nasib Aceh, khususnya Aceh Barat, akibat kayanya sumber daya alam? Mari kita simak bersama. Sejak dibuka terusan Suez tahun 1869, membuat kerajaan Aceh semakin penting. Hal ini membuat Belanda semakin ingin menguasai Aceh. Apalagi Aceh kaya dengan lada, pala, dan emas. Terjadilah Perang Aceh pada tanggal 5 April 1873. Dalam serangan pertama, Belanda gagal menaklukkan Aceh. Banyak pasukan Belanda yang tewas, termasuk Jenderal Kohler. Tahun 1874, Jenderal Van Swieten memimpin serangan kedua ke Kutaraja. Belanda menyiapkan lebih dari 8.000 pasukan. Jumlah ini jauh lebih banyak dari serangan pertama yang hanya berjumlah 2.700 pasukan. Istana Kerajaan Aceh, Darul Dunia, dan masjid kerajaan bernama Baitur Rahman berhasil dibakar oleh Belanda. Raja beserta pembesar kerajaan mengungsi ke pedalaman. Dengan kondisi seperti ini, Belanda mengira perang akan segera berhenti. Aceh pasti akan segera menyerah. Ternyata perkiraan Belanda meleset. Perang Aceh terus terjadi dengan dahsyatnya di berbagai wilayah Aceh. Tahun 1878, Belanda mendarat di Melabuh, tepatnya di desa Sua Indrapuri. Hari-hari berikutnya, pasukan Belanda mulai membuat markas dan semakin ramai didatangkan ke Melabuh. Dengan begitu, Belanda bisa menguasai wilayah Aceh di bagian barat, termasuk menguasai hasil-hasil perkebunan seperti lada, pala, dan hasil tambang seperti emas. Rencana Belanda saat itu telah menyebabkan masyarakat Melabuh dan sekitarnya sejak tahun 1878 menyerang ke berbagai pos-pos militer Belanda di Melabuh dan sekitarnya. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Melabuh. Kekuatan pejuang Aceh saat itu terpusat di beberapa lokasi seperti Bubun atau Samatiga, Woila, Kawi Namblah, Sungai Mas, dan Tenong. Perlawanan terhadap Belanda di luar Melabuh juga terjadi di Jeram dan sekitarnya. Perang Melabuh banyak memunculkan kelompok-kelompok pejuang. Yang cukup terkenal adalah kelompok Cut Nyadin, Pocut Baret, dan Teku Umar. Perang Melabuh yang terjadi dari tahun 1878 hingga 1910, baik dari pihak pejuang Aceh ataupun Belanda, tidak diketahui pasti berapa jumlah korbannya.
Kelompok-kelompok perlawanan yang ada di sekitar Melabuh sedikit demi sedikit bisa ditekan oleh pasukan elit Belanda, yaitu Marsose. Teku Umar berhasil ditembak pasukan ini tahun 1899, sedangkan Cut Nyak berhasil ditangkap tahun 1904, dan Pocut Baren berhasil ditangkap tahun 1910. Tahun 1920, suasana Melabuh semakin kondusif. Agar pengaruh Belanda di bidang politik dan ekonomi semakin kuat di Aceh Barat, mulailah dibangun berbagai infrastruktur seperti komplek militer, perkantoran, jalan, jembatan, dan pelabuhan. Dengan begitu, sumber daya alam Aceh Barat seperti lada, pala, dan emas bisa diekspor ke luar negeri. Tentu hasilnya akan masuk ke kas pemerintah kolonial Belanda. Kerjasama pun dengan berbagai penguasa lokal Aceh Barat juga dilakukan dengan memberi jabatan kepada mereka. Dengan begitu, hampir tidak ada lagi penentangan yang berarti terhadap Belanda di Aceh Barat sejak tahun 1920. Aceh, termasuk Aceh Barat, adalah daerah satu-satunya yang tidak dimasuki oleh tentara Belanda pasca kemerdekaan. Semua infrastruktur yang ditinggalkan oleh Belanda di Aceh Barat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia, baik berupa bangunan, perkantoran, asrama militer, sarana transportasi, dan lain sebagainya. Dengan begitu, pemerintah Indonesia bisa menjalankan roda pemerintahannya secara tetap tanpa harus membangun bangunan baru. Sementara itu, sarana transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan yang ditinggalkan oleh Belanda bisa digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah kegiatan ekonomi. Dengan begitu, masyarakat Aceh Barat bisa mengangkut hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan tambang untuk dijual ke kota. Adanya pelabuhan yang dibangun di Teluk Melabuh masa kolonial Belanda telah mempermudah kegiatan ekspor lada dan pala ke luar negeri. Peristiwa tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004 telah menghancurkan berbagai infrastruktur di Aceh Barat, termasuk berbagai bangunan peninggalan kolonial Belanda di Melabuh. Pendopo Bupati Aceh Barat yang terletak di Jalan Pocut Baren adalah yang hampir tidak mengalami kerusakan. Bangunan ini hanya terendam saja. Namun demikian, bangunan ini harus direnovasi. Hingga kini, bangunan Pendopo Bupati Aceh Barat masih terawat dengan baik. Dermaga yang ada di Teluk Melabuh juga tidak mengalami kerusakan yang berarti. Bahkan pasca tsunami, dermaga peninggalan Belanda ini masih digunakan sebagai tempat bongkar muat barang hingga beberapa tahun pasca tsunami. Karena sudah dibangun 2 pelabuhan baru di Melabuh, maka fungsi dermaga tua peninggalan Belanda akhirnya dihentikan. Ketika tsunami terjadi, asrama militer peninggalan Belanda di Melabuh mengalami kerusakan parah dan tidak bisa direnovasi lagi sesuai aslinya pasca tsunami. Terpaksa bangunan bersejarah ini dibiarkan rusak begitu saja, di samping perhatian dari pemerintah setempat juga tidak ada. Kerusakan yang parah juga dialami oleh gedung Bank BNI. Gedung yang memiliki arsitektur Eropa ini terpaksa dibiarkan rusak parah oleh pihak Bank BNI. Apalagi pasca tsunami, Bank BNI menyewa tempat lain untuk menjalankan aktivitas perbankan dan kemudian membangun gedung sendiri. Bangunan kantor keuangan dan pajak peninggalan kolonial Belanda di Melabuh sebelum peristiwa tsunami sudah tidak digunakan lagi dan kurang terawat. Bangunan ini juga rusak berat saat tsunami. Kondisi ini terjadi hingga sekarang dan tidak ada perbaikan. Kerusakan parah juga terjadi pada komplek kuburan Belanda yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari tepi pantai. Kerusakan kuburan Belanda sebenarnya sudah terjadi sebelum tsunami akibat tidak terawat. Akibat diterjang gelombang tsunami, membuat kuburan Belanda rusak parah. Sekarang, kondisi kuburan Belanda semakin parah
karena tidak ada pembersihan hingga sekarang. Berbeda cerita dengan kolam renang Belanda. Sebelum tsunami, bangunan ini sudah tidak digunakan lagi. Karena letaknya di sudut lapangan Teku Umar, maka kolam renang Belanda ini disulap menjadi taman. Lucunya, taman yang dibangun di atas kolam renang ini juga tidak dirawat lagi hingga sekarang. Itulah jejak kolonial Belanda yang masih tersisa di kota Melabuh. Peninggalan bersejarah ini kondisinya sekarang sangat amat memprihatinkan. Tidak terawat sekaligus tidak ada perhatian dari pemerintah. Seharusnya setiap peninggalan bersejarah termasuk peninggalan masa penjajahan Belanda harus dirawat oleh pihak berwenang. Seandainya sudah rusak parah dan tidak mungkin diperbaiki, minimal adalah sebuah monumen untuk memperingati bahwa Belanda pernah menguras sumber daya alam dan sumber daya manusia di Aceh Barat. Bila ini tidak ada, kami yakin generasi muda Aceh Barat di masa depan akan berkata, Belanda tidak pernah menjajah di Aceh Barat dan tidak juga mengakui leluhur mereka pernah berperang dengan Belanda. Sampai di sini saja pembahasan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Agar channel ini semakin berkembang, maka mohon Anda menekan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.